Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama dengan Mimin ya guys. Pada kesempatan kali ini Mimin akan membawakan alur cerita manhwa Witch Doctor. Sebelum kita masuk ke videonya, Mimin ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Dan jika ada yang mau traktir Mimin buat beli kopi boleh ya guys, link ada di deskripsi. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa Damian yang menerima tantangan dari si Gentle pun berujar bahwa si Gentle ternyata lebih tolol dari dugaannya. Dan dalam hati berujar dengan muka seriusnya bahwa bukan hal yang aneh lagi jika orang yang mengira dirinya seperti bos besar pada akhirnya seringkali memiliki kekuatan yang sama sekali tak ada apa-apanya. Karena ketika kemampuannya diakui, maka mereka akan mulai pamer kekuatan. Jadi lebih baik dirinya tak terlibat dengannya ketika sedang menunggu seperti ini dan lebih baik membiarkannya saja. Namun pada akhirnya sifat asli yang dimilikinya pun akan diperlihatkan. Bersamaan dengan hal itu si Gentle pun menebas Damian dengan penuh emosi. Namun dengan santainya Damian menghindari tebasannya lalu menendang si Gentle tepat di wajahnya hingga membuatnya terduduk di atas tanah. Melihat kejadian itu, anggota party si Gentle pun secara bersamaan melakukan serangan ke arah Damian. Akan tetapi Damian dengan santainya meraih tubuh si Gentle dan menendangnya ke arah serangan yang dilancarkan oleh para anggota party itu untuk menghalau serangan mereka. Setelah terkena serangan itu, si Gentle pun tersungkur di atas tanah dan Damian pun menghabisi si Gentle dengan memukul tepat di kepalanya karena merasa kesal dengan tingkahnya yang menyebalkan itu. Dikarenakan hal itu, si Gentle pun tereliminasi dan keluar dari dalam game itu beserta dengan para anggota party lainnya. Namun Damian merasa aneh dengan anggota party si Gentle yang tiba-tiba keluar dari game padahal dirinya belum melakukan apapun kepada mereka. Ternyata mereka semua telah dihabisi oleh user yang bernama Gemhua menggunakan senjata pisau sashimi yang merupakan senjata tipe dagger dan memiliki kekuatan mengiris yang sangat hebat. Gemhua pun bertanya kepada Damian apakah tinggal mereka berdua yang tersisa saat ini. Damian pun menjawab dengan berujar bahwa sepertinya begitu. Lalu Gemhua pun memuji Damian yang terlihat cukup baik untuk seseorang yang tak memiliki item apapun. Dan menduga jika Damian pasti telah menyembunyikan sesuatu. Damian pun menyangkal hal itu serta mengejek Gemhua yang merupakan seorang bangsawan overgear yang merupakan seseorang yang memiliki banyak item bagus. Kemudian mengambil pedang milik si Gentle yang tertinggal sembari dalam hati berujar bahwa sepertinya Gemhua merupakan perempuan yang merepotkan. Sedangkan Gemhua dengan senyuman sarkasnya berujar bahwa Damian bukanlah seorang kesatria. Jadi pedang itu pasti tak ada gunanya untuk Damian. Dan meragukan Damian yang sepertinya belum pernah memegang pedang sebelumnya. Menanggapi hal itu dengan muka seriusnya, Damian berujar jika Gemhua ternyata banyak bacot sama seperti orang sebelumnya. Lalu sembari bersiap menggunakan pedangnya, Damian dalam hati menambahkan bahwa tipe assassin biasanya kuat dalam pertarungan 1 lawan 1. Ditambah lagi sinerginya dengan pisau sashimi itu pasti juga sangat tinggi. Namun tak ada salahnya mencoba untuk melawan menggunakan pedang itu. Kemudian Damian pun langsung to the point berujar agar segera menyelesaikan pertarungan mereka karena waktu tunggu tak banyak tersisa. Mendengar hal itu, Gemhua pun merasa geram dan terlihat marah sembari mengumpat berujar bahwa dirinya akan membuat Damian menyesali kata-katanya itu. Lalu melesat ke arah Damian menggunakan skill kunoichi Tiger Smolar serta menebasnya menggunakan daggernya. Namun Damian bisa menghalau serangan itu menggunakan pedang milik si Gentle sembari dalam hati berujar bahwa kekuatan serangan Gemhua itu sungguh luar biasa. Jika saja dirinya tak memiliki titel atau equipmentnya saat ini, dirinya pasti akan langsung mati. Kemudian memprovokasi Gemhua lagi dengan mengatakan bahwa semangat bertarung Gemhua memang cukup baik. Namun sayangnya tangannya terlihat terlalu lemah. Mendengar hal itu, Gemhua pun semakin terlihat kesal sembari dalam hati berujar tak percaya karena Damian bisa menahan salah satu serangan terkuatnya yaitu Tiger Smolar. Kemudian menggunakan skill kunoichi lainnya yaitu Misstep
yang membuatnya tak terlihat hingga Damian pun terkejut dengan skill itu serta menduga bahwa dengan cara itulah dia menghabisi seluruh peserta lainnya sebelumnya. Sedangkan Kemhua merasa di atas angin saat menggunakan skill itu dengan mengatakan bahwa sekarang Damian tak akan bisa melakukan apapun kecuali melihat saja, dan dirinya merasa puas dengan pemandangan Damian yang kebingungan seperti itu. Damian pun dalam hati berujar jika timing keluarnya Kemhua pun terlihat singkat-singkat. Jadi skill itu masih bisa dirinya deteksi. Dan saat serangan datang, Damian pun masih bisa mengantisipasinya dengan menghindar serta mencari celah untuk menyerang balik Kemhua. Dan saat Kemhua terlihat kesal, Damian pun mengetahui posisi Kemhua dengan tepat lalu menggunakan Corruption Elixir untuk memukul Kemhua yang tepat mengenai perutnya hingga membuatnya pun terpental ke belakang. Kemhua pun terlihat terkejut serta bertanya-tanya dengan apa yang telah dilakukan oleh Damian itu. Karena serangan Damian itu membuat bajunya pun sedikit demi sedikit menghilang yang membuatnya menjadi malu serta mengatakan jika Damian seperti orang mesum dengan melakukan serangan itu. Namun Damian tak mempedulikan rengekan Kemhua itu lalu memasang muka menyeramkan sembari berujar bahwa sepertinya Kemhua tak menyadari posisinya saat ini. Jika Kemhua terus berteriak seperti itu, maka dirinya akan membunuhnya dengan kejam. Dan jika Kemhua menyerahkan semua yang dimilikinya, dirinya akan membunuhnya tanpa rasa sakit sedikit pun. Jadi dirinya akan memberi waktu 10 detik bagi Kemhua untuk memutuskan mana yang akan dipilih olehnya. Karena tak ada pilihan lain, Kemhua pun memberikan semua itemnya kepada Damian. Dengan ekspresi puasnya, Damian pun merasa senang dengan semua item bagus yang dirinya dapatkan dari Kemhua itu. Lalu dalam hati berujar bahwa bangsawan Overgear memang beda karena tak bisa dibandingkan dengan equipment milik player biasa lainnya. Dan setelah itu stage berikutnya pun terbuka. Karena hal itu Damian pun akhirnya memutuskan untuk sedikit mempercepat penyelesaian ujian ini dan membuat sebuah kemajuan. Bersamaan dengan hal itu, segerombolan Wayrat Phantom pun muncul di hadapannya. Namun dengan mudahnya Damian mengalahkan Wayrat itu dan menyelesaikan stage 2 tanpa halangan yang berarti. Dan stage 3 pun terbuka, serta waktu tunggu pun diberikan. Namun Damian mengabaikan waktu tunggu itu dengan berkata bahwa dirinya tak membutuhkan waktu tunggu itu dan meminta sistem untuk langsung memulai ujian stage berikutnya. Tak terasa stage 7 pun sudah dilewati oleh Damian dan saat ini berada di stage 8. Lalu, setelah memasuki stage 8, Damian pun disambut oleh para Lizardmen yang tentu saja bukan halangan berarti untuknya. Dalam hatinya juga Damian berujar jika dirinya bisa menggunakan senjata dengan mahir mungkin karena dirinya telah menyelesaikan gladiator mode yang merupakan salah satu tantangan sebelum dirinya regresi, di mana mode itu mengharuskan dirinya menyelesaikan sebuah level hanya dengan equipment yang diberikan. Dan juga mendapatkan titel Grand Weapon Master setelah menyelesaikan 100 level tantangan. Beruntungnya, tubuh ini tak melupakan apa yang telah dirinya pelajari sebelumnya dan masih jelas terngiang dalam ingatannya. Kemudian tak terasa semua Lizardmen pun habis dibantai oleh Damian serta meminta untuk melanjutkan ke stage berikutnya. Sedangkan di ruang Guild Adventurer terlihat Hudson menanyakan kepada Maria tentang bagaimana kondisi tempat tesnya saat ini. Sembari melihat apa yang terjadi menggunakan sebuah bola kristal, Maria pun berujar bahwa tak banyak yang terjadi. Namun para pemula tak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Lalu Hudson pun kembali menanyakan apakah ada seseorang yang cukup kompeten untuk dikirim ke garis depan. Maria pun menjawab dengan berujar tak ada yang pantas menurutnya sejauh ini. Jika memang ada yang pantas, setidaknya dirinya masih bisa menerima jika dia bisa digunakan sebagai tameng hidup di garis depan walaupun tak bertahan lama. Mendengar hal itu, Hudson pun merasa kecewa sembari dalam hatinya berujar bahwa dari sekian banyak orang yang datang untuk mendapatkan lisensi, sulit juga menemukan seseorang yang benar-benar Guild inginkan. Sepertinya saat ini para NPC jadi lebih berguna daripada para adventurer. Dijelaskan bahwa Guild Adventurers mempunyai anggota terlepas dari status, masa lalu, ataupun ras, sehingga menjadi sebuah guild yang sangat besar. Namun yang benar-benar bertalenta biasanya diambil oleh Royal Academy atau Magic Tower.
Jadi quest dan job pada tingkatan tertentu dibiarkan tergeletak begitu saja. Kemudian Hudson pun sembari menyalakan cerutunya dalam hati berujar bahwa jika dilihat dari quest yang sedang berlangsung, saat ini menerima orang pun tak akan cukup untuk menyelesaikannya. Maka dari itu bulan ini pasti akan menjadi bulan yang sibuk. Akan tetapi tiba-tiba Hudson dikejutkan dengan Maria yang terlihat bersemangat sembari mengatakan bahwa ada satu kasus unik di dalam ujian kali ini. Mendengar hal itu, Hudson pun terkejut sembari dalam hati berujar bahwa ini sebuah momen yang mengejutkan karena bagi sang Black Rose, Maria Jones, orang yang dirumorkan sangat ketat dan teliti serta memiliki pengalaman perang sebagai tentara bayaran selama bertahun-tahun bisa membuat penilaian seperti itu. Jadi orang itu pasti tidaklah biasa. Lalu menanyakan kepada Maria seperti apakah orang itu. Dengan antusias Maria pun menjelaskan bahwa di level pertama ada 9 orang yang mati dan tersisa 1 orang saja melewati level 9 sendirian. Ditambah lagi rata-rata penyelesaian setiap level memakan waktu hanya 2 menit 58 detik. Itu merupakan waktu yang cepat untuk menjadi top 3 dari seluruh kontestan hari ini. Ditambah lagi dalam ujian ini tak ada seorang pun yang bisa ikut campur selain dirinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa orang itu telah membunuh semua kontestan di level pertama. Dan saat ini orang itu sudah menyelesaikan level ke-9. Sedangkan di dalam tempat ujian terlihat Damian merasa sedikit aneh dengan situasi saat ini setelah menyelesaikan level 9 itu. Karena berdasarkan ingatan masa lalunya level 8 seharusnya dirinya melawan slime dan level 9 melawan skeleton mage. Namun saat ini level itu digantikan oleh Orc Warrior dan Dark Elf yang lebih sulit dari yang dirinya bayangkan. Tapi langsung menghiraukan keanehan itu asalkan dirinya nanti mendapatkan hadiah yang sebanding. Kemudian setelah itu mulai melangkah maju menuju ujian terakhir yaitu level ke-10. Dimana jika sesuai ingatannya lawannya di level itu adalah Slime King, Mud Golem, atau Blood Goblin. Namun tak mempermasalahkannya karena dirinya hanya memikirkan rank apa yang nantinya akan didapatkan. Akan tetapi tak sesuai dugaannya setelah memasuki level 10, Damian pun terkejut karena ternyata lawannya adalah Minotaur Phantom. Dirinya pun bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkan oleh guild yang memberikan ujian itu. Karena monster itu merupakan monster yang kebanyakan adventurer bahkan tak berani melawannya. Namun Damian dengan tekad yang kuat berniat menghadapinya dan akan menghabisinya secepat mungkin. Bersamaan dengan hal itu, dengan secepat kilat Damian pun langsung berpindah posisi berada di samping monster itu sembari memprovokasinya dengan mengejeknya terlalu kenyal jika dia dimasak normal. Jadi dia perlu diasinkan. Lalu menggunakan decay elixir untuk menyerang monster itu yang mengakibatkan kekuatan pertahanan monster itu pun menurun dan Damian pun langsung menyerangnya dengan mengatakan bahwa monster itu hanyalah seonggok daging. Monster itu hanyalah seonggok daging. Dasar sapi. Tak sampai di situ saja, Damian juga menyerang monster itu tanpa henti menggunakan jarum beracun miliknya yang membuat monster itu pun jatuh dalam kondisi overdose. Akan tetapi Minotaur itu pun melakukan perlawanan dengan melempari Damian dengan batu-batu besar bertubi-tubi, namun masih bisa ditangkis oleh Damian. Namun kondisi itu masih terus berlanjut yang memaksa Damian melompat ke sana kemari menghindari lemparan batu itu sembari mengatai jika monster itu seperti sapi gila dan memprovokasinya lagi jika serangan lambat seperti itu tak akan bisa menipu dirinya. Lalu Damian pun malah merasa bersemangat dengan situasi antara hidup dan mati yang dirinya alami saat ini. Malah jantungnya berdebar kencang karena rasa bahagia. Dan menduga jika itu merupakan fighting spirit. Kemudian Damian pun melompat menghindari pukulan Minotaur itu serta menemukan letak kelemahannya. Karena itu Damian pun langsung menebas Minotaur tepat di area yang merupakan kelemahannya hingga membuatnya masuk ke dalam status kritikal, bleeding, near death, dan akhirnya kalah di tangan Damian. Bersamaan dengan hal itu, tes level 10 pun telah selesai dan Damian mendapatkan 10 poin. Lalu dalam hatinya berujar bahwa dirinya tak menduga akan ada monster seperti itu muncul, namun tak sesulit dugaannya untuk mengalahkannya. Dirinya juga tak tahu sudah sekuat apa dirinya saat ini.
Namun yang jelas dirinya hanya akan terus maju untuk semakin menjadi lebih kuat lagi. Bersamaan dengan hal itu, notifikasi ujian telah selesai pun muncul dengan Damian yang mendapatkan poin sempurna sejumlah 100 poin dan keluar dari tempat ujian itu. Kemudian setelah itu Damian pun mendatangi Hatsan melaporkan bahwa dirinya sudah menyelesaikan tesnya. Sontak hal itu membuat Hatsan dan orang-orang yang ada di belakangnya pun terkejut. Sedangkan Hatsan memuji Damian yang bisa dengan cepat menyelesaikan tesnya dan sepertinya tes itu terlalu menyenangkan bagi Damian. Mendengar hal itu, Damian pun membenarkan perkataan dari Hatsan namun beralasan jika tesnya tak semudah bayangannya. Hatsan pun dalam keterkejutannya berujar dalam hati bahwa Damian telah menyelesaikan Summon Gate dengan rekor waktu tercepat. Ditambah lagi dia masuk dalam peringkat pertama dalam kemampuan bertarung dan juga peringkat pertama dalam kemampuan analisis situasional serta ketangkasannya. Selain itu, semua rekan ujian juga dihabisi olehnya yang mengakibatkan dia menjadi bahan perbincangan saat ini. Dirinya pun akhirnya paham kenapa Maria menyebutnya orang yang unik. Dan Maria juga terlihat sangat senang dengan kekuatan Damian yang sangat langka serta dibutuhkan oleh Maria. Kemudian memuji Damian yang memiliki hasil tes yang sangat luar biasa. Namun dirinya merasa was-was karena Damian menghabisi rekan-rekannya. Mendengar hal itu, Damian pun menjelaskan dengan alasan bahwa dirinya pandai dalam menilai karakter orang dan mereka semua memiliki niat jahat. Lagi pula dirinya tak membunuh orang sembarangan seperti itu karena itu bukanlah jati dirinya. Hatsan pun tertawa mendengar alasan Damian itu serta mengatakan jika Damian berkata seperti itu, dia malah terlihat seperti seorang psikopat. Damian pun menanggapi dengan mengatakan bahwa dirinya sudah tak punya alasan apa-apa lagi jika seperti itu. Lalu dalam hatinya berujar bahwa alasannya sebenarnya itu bukanlah alasan yang random karena dirinya sudah menghabiskan banyak waktu untuk bermain game, jadi dirinya paham dengan apa yang ada di pikiran mereka. Dan jika Hatsan masih ragu untuk menerima dirinya, maka dirinya harus mengucapkan selamat tinggal kepada lisensinya itu. Namun di luar dugaan Damian, Hatsan pun berujar bahwa dirinya merasa kalau Damian bukanlah orang yang akan merepotkan Guild. Tapi kedepannya Damian juga tak boleh melakukan apa yang telah dilakukannya selama dalam tes itu. Karena pedang seorang anggota Guild harus diarahkan kepada monster bukanlah kepada seorang manusia. Damian pun paham dengan perkataan dari Hatsan itu. Kemudian Hatsan pun dengan muka seriusnya menanyakan pertanyaan terakhir kepada Damian, yaitu apakah Damian akan mengambil lisensinya dan bekerja sebagai tentara bayaran Guild Adventurers? Dengan keyakinan penuh Damian menjawab tentu saja dirinya akan mengambilnya karena itu merupakan sebuah kehormatan baginya. Lalu mereka berdua pun bersalaman serta Hatsan mengatakan bahwa mulai sekarang Damian merupakan salah satu anggota dari Guild Adventurers dan menantikan kerjasama Damian ke depannya. Bersamaan dengan hal itu, notifikasi pun muncul yang menginfokan bahwa Damian telah berhasil mendapatkan lisensi Guild Adventurers dan afiliasinya pun berubah menjadi Guild Adventurers. Karena hal itu, Damian pun merasa lega dan senang akhirnya semua telah selesai. Tak hanya itu saja, Damian pun berhasil mendapatkan lisensi Gold 5 Tier serta mendapatkan titel baru yaitu Record Time Clear, di mana titel itu didapatkan karena telah menyelesaikan tes Summon Gate dengan waktu tercepat yang diberikan oleh Guild Adventurers dan hanya diberikan kepada satu orang saja. Kemudian Hatsan pun menanyakan apakah Damian menyukai rank yang diberikan oleh Guild kepadanya. Damian pun dengan semangat mengatakan tentu saja dirinya menyukainya. Hatsan pun menghela nafasnya mendengar jawaban itu sembari dalam hatinya berujar bahwa tentu saja rank Gold Tier hanya diberikan kepada orang yang sudah menyelesaikan berbagai macam quest sulit atau berhasil menyelesaikan ujian berat yang diberikan oleh Maria. Ditambah lagi, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian menjelaskan kepada Damian bahwa lisensi Gold Tier diberikan kepada mereka yang memiliki nilai 10 Iron Tier atau 3 Silver Tier. Jadi Damian juga bisa menerima quest tingkat tinggi ke depannya. Dan dirinya saat ini membawakan beberapa quest yang cocok dengan Damian. Karena ini misi pertamanya, dirinya menyarankan agar Damian memilihnya dengan hati-hati. Damian pun menerima beberapa quest yang diberikan oleh Hatsan itu.
di mana semuanya adalah quest gold tier seperti eksplorasi air bawah tanah Royal Palace, kultivasi Drake's Breed, dan lainnya. Lalu menanyakan tentang isi quest tentang domba hilang kepada Hudson yang menarik perhatiannya. Menanggapi hal itu, Hudson pun menjelaskan bahwa desa tempat domba-domba hilang itu adalah desa Cornhill dan pemerintahlah yang mengirimkan quest itu ke tempat ini. Karena lokasinya di antah berantah, mereka enggan mengirimkan knight mereka yang berharga ke desa itu. Ditambah lagi, dirinya juga mendengar bahwa domba-domba mereka terus menghilang setiap hari. Dirinya menduga bahwa itu merupakan perbuatan dari segerombolan serigala yang baru pindah ke sana. Maka dari itu, pemerintah meminta agar masalah itu diatasi hingga ke akar-akarnya. Mendengar hal itu, Damian pun menyimpulkan bahwa berarti dirinya bebas melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah itu dan Hudson pun membenarkannya. Lalu dalam hati Damian berujar bahwa quest tipe seperti ini biasanya terlihat mudah serta kemungkinan ada orang lain di desa yang mencuri domba-domba itu. Dan merasa bahwa tak akan jadi masalah bagi dirinya menyelesaikan quest seperti ini asalkan bisa membuat laporan yang masuk akal setelah menyelesaikannya. Kemudian sambil tersenyum, Hudson mengatakan jika tentu saja apapun yang Damian lakukan, dia harus bisa memberi hasil yang akan memuaskan desa itu dan pemerintahan. Jadi apakah Damian ingin mengambil quest itu? Dengan penuh keyakinan, Damian pun mengambil quest itu karena kedengarannya lumayan bagi dirinya. Bersamaan dengan hal itu, notifikasi quest The Village Where the Sheep Vanish pun telah dibuat dan Damian mengambilnya. Kemudian dalam hati berujar bahwa dirinya merasa sedikit bersemangat karena ini merupakan misi gold tier pertamanya, lalu berpamitan kepada Hudson untuk pergi ke desa tempat quest itu diadakan. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.